Apa itu protozoa? Protozoa berasal dari kata proton yang berarti awal dan zoon yang berarti binatang. Organisme golongan ini dikenal sebagai organisme bersel satu. Ciri-ciri protozoa. Protozoa memiliki eukariotik atau memiliki membran nukleus. Hidup soliter atau berkoloni. Umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Hidup bebas, sporofit atau parasit. Dapat membentuk kista untuk bertahan hidup. Alat gerak serta memiliki alat gerak berupa Pseudopodia, cilia, flagella. Kelas filum protozoa. Protozoa terbagi menjadi 4 kelas: Rhizopoda atau Sarcodina, Chilata, Flagellata, dan Sporozoa. Pertama, Rhizopoda atau Sarcodina merupakan protozoa yang dapat merubah bentuk tubuhnya untuk membentuk Pseudopodia sendiri yang berfungsi sebagai alat geraknya. Ciliata merupakan protozoa yang bergerak dengan memakai silia atau rambut gitar. Ciliata ini kelompok terbesar dari protozoa. Flagellata, protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Istilah flagellata dalam bahasa Latin ialah berasal dari kata flagel, yaitu bulu cambuk. Sporozoa, kelompok protista uniseluler atau bersel satu yang pada salah satu tahapan dalam siklus hidupnya dapat membentuk jenis spora. Dan protista ini yaitu tidak memiliki alat gerak. Struktur tubuhnya terdiri dari flagel, bintik mata, vakuola kontraktil, kloroplas, nukleus, vakuola makanan, mitokondria, dan pelikel. Protista ini memiliki 2 cara reproduksi, yaitu secara aseksual dan seksual. Apa itu foraminifera? Foraminifera adalah organisme satu sel yang memiliki cangkang kalsit dan merupakan salah satu organisme dari kingdom Protista yang sering dikenal dengan Rhizopoda atau kaki semu. Foraminifera adalah kerabat dekat amoeba. Hanya saja amoeba tidak memiliki cangkang untuk melindungi protoplasmanya. Istilah foraminifera besar diberikan untuk golongan forambentos yang memiliki ukuran relatif besar, jumlah kamar relatif banyak, dan struktur dalamnya kompleks. Umumnya, foraminifera besar banyak dijumpai pada batuan karbonat, khususnya batu gamping terumbu, dan biasanya berasosiasi dengan alga yang menghasilkan kalsium karbonat untuk tes foram itu sendiri. Ciri-ciri foraminifera bentonik besar, yaitu diantaranya 1. Monoseluler atau bersel satu. 2. Belum memiliki pembagian sistem organik. 3. Dapat bertahan hidup di segala habitat. 4. Ukurannya mulai dari 1 mm sampai dengan 2 mm. Dan juga ada yang kurang lebih dari 75 mm. Hidup secara soliter maupun berkoloni. Foraminifera besar bentonik baik digunakan untuk penentu umur. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan sayatan tipis vertikal, horizontal, atau miring di bawah mikroskop. Berikut merupakan famili foraminifera benton besar, dapat dilihat di samping. Dalam pembagiannya, foraminifera dibagi menjadi 2, yaitu foraminifera plankton dan foraminifera benton. Untuk plankton dan benton secara spesifik, selain dapat perbedaan antara cangkang, juga perbedaan dengan cara hidupnya, yaitu foraminifera plankton hidup secara mengambang, sedangkan foraminifera benton secara menambang. Penggunaan fosil foraminifera yaitu secara umumnya
1. Untuk menentukan umur relatif batuan yang mengandungnya. 2. Membantu dalam studi lingkungan pengendapan atau fasies. 3. Sebagai kolerasi stratigrafi dari suatu daerah dengan daerah yang lain, baik kolerasi permukaan atau bawah permukaan. 4. Membantu menentukan batas-batas suatu transgresi dan regresi, misalnya dengan menggunakan foraminifera. 5. Sebagai bahan penyusun biostratigrafi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh foraminifera. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Itu merupakan bentuk dari tes. Bentuk dari tes adalah bentuk keseluruhan dari cangkang foraminifera atau bentuk foraminifera secara utuh. Bentuk-bentuknya ada canceled, skeletal, tabular, biconcal, umbilical, zigzag, conical, spherical, dan masih banyak yang dapat kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya, bentuk kamar foraminifera. Bentuk kamar adalah bentuk dari masing-masing kamar pembentuk tes, dapat dilihat pada gambar berikut. Macam-macam bentuk kamar foraminifera itu ada hemispherical, tubulospinae, terus itu ada spherical, ada globular, ada cleaved, angular conical, dan masih banyak yang lainnya. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Apa sih perbedaan septa dan sutur? Septa adalah bidang yang merupakan batas antara kamar satu dengan kamar lainnya. Biasa terdapat lubang-lubang halus yang disebut dengan foramen. Septa tidak dapat dilihat dari luar tes. Sedangkan sutur merupakan garis yang terlihat pada dinding luar tes dan merupakan perpotongan septa dengan dinding kamar. Itulah perbedaannya. Apa itu apertur? Apertur adalah lubang utama dari tes foraminifera yang terletak pada kamar terakhir dan merupakan tempat keluar masuknya protoplasma. Selanjutnya, susunan kamar khususnya itu plankton. Susunan kamar planispiral yaitu sifat berputar pada satu bidang. Semua kamar terlihat dan pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsalnya itu sama. Contohnya Hastigerina. Susunan kamar tokospiral yaitu sifat berputar tidak pada satu bidang. Tidak semua kamar terlihat. Pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsalnya itu tidak sama. Contohnya Globigerina. Selanjutnya itu steptospiral, yaitu sifat mula-mula tokospiral kemudian planispiral menutupi sebagian atau seluruh kamar-kamar sebelumnya. Contohnya Poleniatina. Selanjutnya ornamen atau hiasan pada foraminifera, yaitu pada permukaan ada punctate, smooth, reticulate, dan pada umbilicus itu ada dipli umbilicus, open umbilicus, dan umbilicus, dan pada apertur ada blade, tooth, rib atau lip, serta pada periperi ada tip, ada spine. Apa itu foraminifera plankton? Plankton sendiri merupakan foraminifera yang cara hidupnya dengan cara mengambang atau melayang di air dan mengikuti arus, sehingga fosil foraminifera plankton sangat baik untuk menentukan umur dari suatu pengendapan. Foraminifera plankton ini memiliki 3 susunan kamar yang telah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu ada planispiral, tokospiral, dan septrospiral. Telah kita ketahui bahwasannya foraminifera ini terdiri dari kamar-kamar yang merupakan cangkang-cangkangnya. Maka cangkang itu memiliki komposisi seperti dinding kitin, dinding agutinin, dinding silikaan, dan dinding gampingan. Foraminifera planktonic memiliki lubang utama pada tesnya yang sering kita sebut dengan apertur, di mana merupakan tempat keluar masuknya protoplasma, di mana dia ini memiliki bermacam-macam apertur, yaitu primary aperture umbilical, di mana merupakan apertur utama yang terletak di umbilicus atau pusat putaran. Selanjutnya yaitu primary aperture interior marginal umbilical extraumbilical adalah apertur yang terletak pada daerah umbilicus dan melebar sampai dengan periperi atau tepi. Dan yang terakhir, primary aperture interior marginal equatorial adalah apertur yang terletak di daerah equatorial. Kita ketahui bahwasannya foraminifera sendiri ini memiliki hiasan atau ornamen. Telah kita bahas di materi sebelumnya.
Klasifikasi Foraminifera plantonik. Foraminifera plantonik terbagi menjadi 3 famili, yaitu Globigerinidae, Globotaliidae, Hankeniidae. Foraminifera sendiri memiliki 13 genus, yaitu dapat dilihat pada gambar berikut. 13 genus ini memiliki ciri khas sebagai berikut, yaitu Globigerinoides memiliki secondary aperture atau pai umbilical. Kedua, Globigerina yaitu memiliki dorsal dan ventral itu jumlahnya berbeda. 3, Globoquardina memiliki flip. Orbulina memiliki small opening. Hankerina memiliki spine yang panjang dan runcing. Globorotalia G memiliki kill, sedangkan Globorotalia T tidak memiliki kill. Ibu Hankenina memiliki spine yang pendek dan tumpul. Puleniatina memiliki bentuk kamar stetospiral. Catapsidra memiliki bola. Hastigerina memiliki aperture face. Speronolidelopsis memiliki leaves. Speronodinella memiliki brake dan lip. Apa itu Foraminifera? Foraminifera bentonik merupakan jenis foraminifera yang hidup dengan cara menempatkan diri dengan menggunakan vagil atau sesil serta hidup di dasar laut pada kedalaman tertentu. Zona CCD atau Carbonate Composition Depth adalah batasan suatu batuan karbonat dapat terlalut pada lingkungan laut pada Samudra Pasifik kedalamannya 4.200 sampai 4.500 meter dan Atlantik kurang lebih dari 5.000 meter. Susunan kamar bentos terbagi menjadi 2, monotalamus dan polythalamus. Monotalamus yaitu merupakan yang hanya terdiri dari satu kamar saja, contohnya globular, botol, dan zigzag, dan masih banyak yang lainnya. Polythalamus yaitu merupakan susunan kamar bentos yang memiliki lebih dari satu susunan kamar. Polythalamus terbagi menjadi 4 susunan kamar, yaitu uniformate, reformate, dan triformate. Uniformate terbagi menjadi 3 lagi, yaitu uniserial, biserial, dan triserial. Uniserial itu dimana dia memiliki bentuknya 1 menerus, biserial 2 menerus, triserial 3 menerus. Biformate itu dimana dia memiliki 2 bentuk. Kalau triformate memiliki 3 bentuk, multiformate memiliki 4 bentuk. Aplikasi Foraminifera 1 sebagai fossil index, yaitu digunakan untuk petunjuk umur relatif dari suatu batuan. Kedua, fosil batimetri dapat digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan. 3, fosil horizon digunakan untuk mencirikan suatu lapisan tersebut. 4, fosil lingkungan yaitu digunakan sebagai petunjuk lingkungan sedimentasi. Kelima, fosil iklim digunakan sebagai petunjuk iklim pada saat itu.